Sekarang kita belajar mata pelajaran IPS. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Apa sajakah itu makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia itu? Berikut Miss akan menjelaskan. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia, bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini secara de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajah. Untuk menguji pemahaman kamu, kerjakanlah PBT pada halaman 1 sampai dengan halaman 3. Kerjakanlah bagian A, B, C. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh kita lupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno, merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur pada 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada 21 Juni tahun 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Dr. Andus H. Muhammad Hatta atau yang kita sering sebut Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret tahun 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil pertama Presiden Republik Indonesia. Selain itu, beliau juga dijuluki sebagai Bapak Proklamasi Indonesia. Yang ketiga adalah Ahmad Subarjo Jojoadi Sorjo. Lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember
1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Selanjutnya adalah Laksamana Tadesa Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah Soekarno. Lahir di Blitar, Jawa Timur pada 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Soekarni Kartodiwirjo. Soekarni adalah salah seorang tokoh muda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah Fatmawati. Fatmawati yang bernama asli Fatima lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sangsaka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Selanjutnya adalah Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Kamu baru saja belajar tentang para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Untuk menguji pemahaman kamu, mari buka buku PBT kamu, kerjakanlah soal pada halaman 11 sampai dengan 12. Kerjakanlah bagian A dan bagian B. Pengibar Sangsaka Merah Putih. Pernahkah kamu menjadi petugas pengibar bendera? Ya, bagaimanakah perasaan kamu ketika kamu mengibarkan bendera ketika upacara penaikan bendera di sekolah? Bukankah itu merupakan suatu hal yang membanggakan bagi diri kamu? Ya, menjadi petugas pengibar bendera tidaklah mudah. Tugas tersebut adalah tugas tim yang terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan kerjasama yang baik. Bukankah begitu? Setiap anggota harus memahami anggota lain sehingga upacara dapat berjalan dengan hikmat. Menjadi petugas pengibar bendera sangatlah mulia. Nah anak-anak, dengarkanlah cerita tentang pengibaran Sangsaka Merah Putih yang pertama kali dilaksanakan sebagai tanda kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan Sangsaka Merah Putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan sekolah tinggi hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau yang disingkat dengan PETA.
dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan dan komando kota ketika Belanda menyerbu kota Yogyakarta pada tahun 1948. Kemudian ia ditunjukkan sebagai atase militer Republik Indonesia untuk Filipina tahun 1952. Lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tahukah kamu, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun ternyata tidak demikian. Bangsa Indonesia perlu berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mari kita pelajari bersama. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Salah satu peristiwa yang terjadi adalah pertempuran Surabaya. Pada kelas sebelumnya kita telah pernah membahas mengenai pertempuran Surabaya. Nah, pada tanggal 25 Oktober tahun 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malebe tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur, bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pimpinan pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malebe. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sehingga sejak peristiwa itu setiap tahunnya pada 10 November rakyat Indonesia memperingati hari tersebut menjadi Hari Pahlawan. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tahukah kamu, para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa Indonesia. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian dan perundingan seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Romroyjen, dan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Pada kelas sebelumnya kita sudah pernah pelajari materi-materi ini. Sekarang kita akan review kembali. Yang pertama, Perjanjian Linggarjati. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 15 November 1946 sampai dengan 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai
status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Hasil perundingannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pelanggaran perjanjian. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda I. Perjanjian Renville. Peristiwa ini terjadi 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat atau USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijojoatmodoco. Hasil perundingan perjanjian Renville. Yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah penduduk Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Selanjutnya adalah Perjanjian Rome-Roegen. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 14 April 1949 sampai dengan 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April dan ditandatangani pada tanggal 17 Mei tahun 1949 di Hotel des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pimpinan delegasi, yaitu Muhammad Rem dan Herman van Roegen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi Meja Bundar di Den Haag. Hasil pertemuan. Yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB atau Konferensi Meja Bundar. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Selanjutnya adalah Konferensi Meja Bundar atau yang disingkat dengan KMB. Peristiwa ini terjadi pada 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949. Hasil dari KMB adalah sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda.
Yang keempat, rakyat Indonesia Serikat atau RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Untuk menguji pemahaman kamu, kerjakanlah buku PBT halaman 31 sampai halaman 32. Kerjakanlah bagian C dan D. Dan PBT halaman 41 sampai dengan halaman 43. Kerjakanlah bagian A, B, C, dan D.